Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut adanya peluang penyelidikan atas dugaan korupsi proyek infrastruktur di Provinsi Lampung. Pihak penegak hukum KPK pun angkat bicara seputar adanya dugaan korupsi sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Lampung. Parahnya kerusakan jalanan di Provinsi Lampung diduga disebabkan karena korupsi dana pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan yang mencapai kerugian sebesar 29 miliar. Selamat sore semuanya, saya Grisela, reporter dari kelompok 4. Di sini sudah ada Mbak Nur, salah satu warga asli Lampung. Langsung saja kita tanyakan permasalahan yang terjadi tentang jalan rusak yang ada di Lampung. Baik, jadi sebenarnya jalan rusak di Lampung ini sudah rusak dari beberapa tahun yang lalu. Dan kami sebagai warga desa sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas karena jalan yang tidak layak untuk dilewati. Kami juga sudah melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan sama sekali. Wah, sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi ya Mbak. Apakah ada dugaan dari masyarakat di balik peristiwa tersebut? Iya, ada dugaan bahwa kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut itu melakukan pemotongan biaya dengan cara menggunakan material yang sudah tidak berkualitas. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai kerusakan jalan di Lampung ini. Mari kita tunggu pemerintah untuk menangani dugaan kasus korupsi yang ada di Lampung ini. Terima kasih. Solusi yang diambil oleh pemerintah adalah seperti penyelidikan lebih lanjut hingga menemukan 4 oknum yang diduga sebagai pelaku korupsi. Dan para tersangka dijerat pasal 2 atau 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junko pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Terlalu miris banyaknya kasus korupsi di Indonesia membuat begitu banyak kerugian dan dampak negatif dari berbagai sisi. Kami berharap semoga ke depannya bukan hanya turun tangan pemerintah untuk mengatasi ataupun menangani kasus korupsi yang telah terjadi, namun bagaimana pemerintah menanamkan sejak dini agar para penerus bangsa tidak menyentuh perilaku korupsi dengan mengubah pola pikir dan perilaku seseorang dalam hal integritas dan etika, ataupun memperkuat moral internal seseorang.